Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, selamat bertemu dengan Bu Jati dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Materi ini sangat penting karena kalian kelak akan menerapkannya. Nah, apa isi surat lamaran pekerjaan dan bagaimana sistematikanya? Kita akan mempelajarinya lewat video pembelajaran ini. Nanti, jika kalian sudah selesai studi di perguruan tinggi, tentu kalian akan mencari pekerjaan. Nanti kalian akan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kompetensi kalian. Setelah mendapatkan informasi yang cocok, tentu kalian akan menulis surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, ikuti penjelasan saya mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berikut ini. Baik anak-anak, sebelum mengenali lebih jauh apa isi surat lamaran pekerjaan dan sistematikanya, sebaiknya kita memahami dulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada instansi pemerintah atau lembaga usaha yang berisi permohonan pekerjaan. Berdasarkan isinya, surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat resmi, meskipun ditulis oleh pribadi. Karena surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada lembaga resmi seperti instansi pemerintah atau perusahaan. Karena termasuk surat resmi, surat lamaran pekerjaan harus mengikuti kaidah-kaidah surat resmi, yaitu kaidah sistematika surat dan kaidah bahasa surat. Apa itu kaidah sistematika surat? Kaidah sistematika surat adalah kaidah atau aturan cara menuliskan bagian-bagian surat, seperti aturan menuliskan tanggal surat, lampiran dan hal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, dan seterusnya. Bahasa surat lamaran pekerjaan harus mengikuti kaidah bahasa surat resmi. Bagaimana kaidah bahasa surat resmi? Bahasa surat resmi harus singkat dan padat, menggunakan bahasa Indonesia baku, menggunakan kalimat efektif, serta ejaannya harus mematuhi kaidah tata ejaan bahasa Indonesia yang tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kaidah sistematika surat dan kebahasaan surat akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas secara sepintas sistematika surat lamaran pekerjaan dan isi surat lamaran pekerjaan. Baik, mari kita bahas isi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya berisi yang pertama, pelamar akan menuliskan sumber informasi lowongan. Yang kedua, formasi pekerjaan yang dituju. Yang ketiga, pelamar akan mengajukan permohonan pekerjaan. Kemudian, pelamar akan menjelaskan identitas dirinya. Yang kelima, biasanya pelamar melampirkan daftar riwayat hidup. Keenam, berkas-berkas pendukung. Kemudian yang ketujuh, biasanya pelamar akan menawarkan jasa atau potensi atau kemampuan yang dia miliki sebagai promosi. Kedelapan, harapan pelamar untuk bisa bergabung di perusahaan atau instansi pemerintah. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Baik, mari kita lihat apa isi surat lamaran pekerjaan yang tampak pada layar. Pada paragraf pertama, pelamar menuliskan sumber informasi lowongan dari sebuah iklan pada laman www.jobline.com.
Kemudian pelamar juga menyebutkan lowongan yang dituju yang terdapat pada iklan tersebut. Pelamar memilih salah satu lowongan yang ada di sana, yaitu staf akuntansi. Kemudian pada kalimat selanjutnya, pelamar mengajukan permohonan lamaran pekerjaan. Mari kita lihat paragraf berikutnya. Di sini tampak ada identitas pelamar. Di sana pelamar menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Kemudian pelamar juga ini melampirkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi rekam jejak seseorang. Di sana biasanya memuat identitas, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, prestasi dan penghargaan, serta keterangan keluarga. Daftar riwayat hidup ini penting dilampirkan sehingga ditempatkan di posisi pertama pada berkas-berkas yang dilampirkan. Kemudian ini di bawahnya 2-6 adalah berkas-berkas pendukung. Kita lihat paragraf selanjutnya. Ada keterangan-keterangan dari pelamar. Ini adalah promosi atau jasa yang bisa ditawarkan oleh pelamar. Di sini tampak pelamar mengungkapkan potensi atau kemampuan dia, seperti mampu mengoperasikan beberapa aplikasi. Nah, selanjutnya pada bagian paragraf terakhir ini, pelamar tampak mengungkapkan harapannya untuk bisa bergabung pada perusahaan. Kemudian kalimat terakhir dia mengucapkan terima kasih. Anak-anak, jika dilihat dari isinya, surat lamaran pekerjaan dapat dimasukkan ke dalam jenis teks eksposisi. Kalian sudah pernah mempelajarinya pada saat kelas 10. Bagaimana struktur teks eksposisi? Yang pertama, bagian awal, penulis mengungkapkan tesis atau pernyataan pendapat. Kemudian didukung oleh argumentasi-argumentasi di bawahnya dan diakhiri dengan penegasan ulang. Baik, mari kita buktikan apakah benar surat lamaran pekerjaan itu dianggap seperti teks eksposisi. Di layar sudah saya buka surat lamaran pekerjaan yang tadi. Pada paragraf awal ini, penulis mengajukan permohonan lamaran pekerjaan. Hal ini dianggap sebagai pernyataan pendapatnya. Apa pendapatnya? Pendapatnya adalah bahwa posisi itu layak atau tepat untuk dirinya. Kemudian di bagian bawahnya, identitas berkas-berkas yang dilampirkan dan promosi itu dianggap sebagai argumentasi. Argumentasi adalah segala sesuatu yang dituliskan oleh penulis untuk menguatkan pendapatnya. Argumentasi dapat berupa data, fakta, dan penjelasan-penjelasan yang logis. Mari kita lihat argumentasi pelamar ini. Kita lihat pada identitas. Pelamar menuliskan identitas nama, tempat tanggal lahir misalnya. Di sini pelamar ingin mengatakan bahwa ia masih muda atau layak untuk pekerjaan itu. Kemudian alamat. Pelamar menuliskan alamatnya dan ingin mengatakan bahwa alamatnya dekat dengan perusahaan yang dituju. Kemudian pelamar juga menuliskan kualifikasi pendidikannya. Dia seorang sarjana dan dengan lulus dengan IPK yang cukup tinggi. Argumentasi selanjutnya berupa berkas-berkas yang dilampirkan ini. Berkas-berkas yang dilampirkan ini adalah argumentasi yang berupa data sekaligus fakta. Berkas-berkas dimulai dari daftar riwayat hidup sampai nomor 5 ini ingin menguatkan bahwa
posisi atau formasi lowongan pekerjaan yang dituju itu sangat layak untuk pelamar. Kemudian, promosi yang dituliskan oleh pelamar ini adalah argumentasi yang berupa penjelasan-penjelasan logis mengenai kemampuan atau potensi pelamar. Selanjutnya, bagian penutup surat ini dapat dianggap sebagai penegasan ulang kalau dalam teks eksposisi. Pelamar menegaskan sekali lagi keinginannya untuk mengisi posisi atau formasi pekerjaan tersebut dengan menyampaikan harapan dapat bergabung dengan perusahaan. Demikian tadi pembuktian bahwa isi surat lamaran pekerjaan mirip dengan teks eksposisi yang terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita mengenali sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 7 bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kota dan tanggal. Kedua, lampiran dan perihal. 3, alamat yang dituju. 4, salam pembuka. 5, isi surat. 6, salam penutup. Dan yang terakhir 7, tanda tangan dan nama terang. Baik, kita lihat pada contoh surat lamaran pekerjaan. Kita lihat bagian atas ini sistematika surat lamaran pekerjaan, yaitu kota, penulisan surat, dan tanggal. Kemudian ini di bawahnya lampiran dan hal atau perihal. Lampiran itu berkas-berkas yang dilampirkan. Tadi kita sudah membahas isi surat lamaran pekerjaan itu ada berkas-berkas yang dilampirkan. Kemudian bagian atau sistematika surat lamaran berikut adalah alamat yang dituju. Ini adalah alamat yang dituju, alamat perusahaannya. Kemudian bagian atau sistematika surat lamaran pekerjaan berikut adalah salam pembuka. Dengan hormat, ini salam pembuka. Selanjutnya isi surat. Isi surat terdiri atas paragraf pembuka, ini paragraf pembuka yang berisi sumber informasi lowongan dan pernyataan pengajuan permohonan lamaran. Kemudian paragraf isi terdiri atas identitas pelamar, kemudian berkas-berkas yang dilampirkan, ini paragraf isi. Kemudian promosi yang bisa ditawarkan kepada perusahaan. Pada isi surat terakhir ada paragraf penutup. Ini paragraf penutup menyampaikan harapan dan ucapan terima kasih. Itu paragraf penutup. Bagian surat lamaran pekerjaan yang ke-6 ini adalah salam penutup. Hormat saya, itu salam penutup. Selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan yang terakhir atau nomor 7 adalah tanda tangan dan nama terang. Anak-anak, sistematika surat lamaran pekerjaan ini hampir sama dengan surat resmi yang lain, yaitu surat dinas dan surat niaga. Hanya bedanya jika pada surat resmi yang lain seperti surat dinas dan surat niaga, yang paling awal atau nomor 1 itu terdapat kepala surat. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah surat resmi jenis surat dinas. Sistematikanya terdapat kepala surat. Sedangkan surat lamaran pekerjaan tidak mempunyai kepala surat. Mengapa? Karena surat lamaran pekerjaan ditulis oleh pribadi, bukan oleh instansi atau lembaga resmi. Perbedaan yang kedua yaitu pada bagian ini, pada bagian lampiran hal. Jika pada surat resmi yang lain seperti surat dinas ini
terdapat nomor lampiran hal. Nih ada nomor. Nomor ini nomor surat keluar yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kalau surat niaga dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha yang lain. Sedangkan surat lamaran pekerjaan tidak terdapat nomor karena secara pribadi, ditulis secara pribadi. Itu perbedaan surat sistematika surat lamaran pekerjaan dengan jenis surat resmi yang lain. Perbedaannya hanya ada dua yang tidak terdapat, yaitu kepala surat dan nomor surat. Selebihnya yang lain, kaidah yang lain atau sistematika yang lain sama dengan surat resmi yang lain. Demikian pembahasan isi surat lamaran pekerjaan dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran KD mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.